Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dianugerahi kesehatan untuk bisa bersilaturahmi kembali melalui media online. Dalam hal ini medianya adalah YouTube. Dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun, ini semua berkat rahmat taufik dan hidayahnya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, Abi ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya remeh tapi sering kita lakukan. Dan karena sering kita lakukan, maka kita menganggap ini remeh. Padahal ini semua ada ilmunya, ada adabnya, yaitu apa? Kita akan membahas bagaimana kita melakukan aktivitas makan dan minum. Tapi dalam hal ini Abi akan menceritakan mengenai aktivitas minum. Dan di tangan kanan Abi sudah terpegang atau ada benda cangkir atau gelas gitu ya. Di sini mug, bukan cangkir ya, bukan gelas tapi ini mug gitu ya, mug. Dan mug ini akan habis sedikit cerita bagaimana kita menggunakan mug ini dengan sebaik-baiknya untuk minum, bukan makan ya, minum. Dan di layar Anda mungkin mug ini dipegang di tangan kiri Anda. Sebenarnya ini adalah tangan kanan Abi, tapi karena efek dari kamera depan mungkin di sana akan terlihat di tangan kiri. Jadi banyak orang yang sekarang sudah meremehkan aktivitas minum gitu ya, dan sering mengabaikan hal-hal yang baik. Padahal itu semua sudah disunahkan oleh Rasulullah bahwa minum itu ada tata caranya, ada adabnya. Yang pertama, dalam memegang gelas ini atau mug, kita harus menggunakan tangan kanan ya, karena kita akan mulai suatu aktivitas yang baik. Minum itu kan aktivitas yang baik gitu ya. Jadi kita harus menggunakan tangan kanan. Dan bagi orang yang kidal, yang terbiasa menggunakan tangan kiri, khusus untuk makanan minum, pastikan Anda menggunakan tangan kiri. Pastikan Anda menggunakan tangan kanan. Karena apa? Karena ini adalah aktivitas makanan minum. Bukan aktivitas olahraga, bukan aktivitas menulis, bukan aktivitas bekerja. Kalau Anda bekerja, berolahraga atau yang lain, mungkin Anda bisa menggunakan tangan kiri Anda. Dan mungkin banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya kepanjangan dari kata kidal itu. Kidal itu sendiri artinya adalah kepanjangannya kiri dari lahir. Dan anak Abi yang pertama yang namanya Rehan itu adalah anak yang kidal. Tapi Abi pastikan dan membiasakan kepada si Rehan untuk menggunakan setiap kali aktivitas makan dan minum menggunakan tangan kanan. Jadi kalau Anda sudah dari lahir kidal, coba biasakan tangan kanannya digunakan untuk sesuatu yang sifatnya kebaikan. Misalnya tadi itu ya, minum. Yang kedua, setelah menggunakan tangan kanan, kita tentu saja setiap memulai aktivitas kita harus mengucapkan kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan yang lebih singkat lagi Bismillah. Karena semua kegiatan atau aktivitas kita harus dimulai dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Itu sederhananya begitu, supaya aktivitas kita tidak ditunggangin oleh setan. Karena kalau kita minum tanpa menggunakan kata-kata Bismillah, nanti setannya juga ikut minum gitu ya. Kalau sudah setannya ikut minum, bisa berabe. Karena nanti aliran darah kita akan dipenuhi dengan setan-setan yang akan memengaruhi kita untuk menuju kemaksiatan. Yang selanjutnya, yang sering diremehkan orang pada saat dia minum adalah dia posisinya berdiri gitu. Jadi kalau kita mau minum, pastikan Anda sedang dalam posisi jongkok atau duduk. Bagaimana Abi kalau nggak ada tempat duduknya? Ya Anda jongkok saja. Saya pernah melihat video Sandiaga Uno, itu minum karena nggak ada posisi tempat duduk. Kemudian dia melakukan posisi jongkok untuk meneguk minumannya. Nah, itu seorang Sandiaga Uno, seorang menteri parekraf dan seorang pejabat selebritis yang cukup terkenal, dan dia masih mau melakukan sunnah Rasul gitu ya. Jadi anda yang
sekarang ini melihat video ini, coba diubah caranya kita untuk melakukan aktivitas minumnya. Dengan cara apa? Dengan cara duduk. Begitu juga dengan makan. Makan saya lihat di tempat-tempat perayaan dan sebagainya, seringkali makan itu tidak disediakan kursi yang cukup. Sehingga dengan demikian kita terpaksa harus makan dalam posisi berdiri. Nah, ini menjadi tanggung jawab pada penyelenggara supaya nanti pada saat penyelenggaraan acara-acara pesta dan perayaan-perayaan tertentu, tolong disediakan kursi yang cukup sehingga mereka bisa menikmati makan dan minum dalam kondisi yang duduk gitu ya. Jadi kita pastikan duduk ya, duduk atau jongkok. Nah, oke. Selanjutnya ini yang sering terjadi. Kita kan sering menggunakan mungkin ini untuk minum teh atau kopi dan pasti dalam kondisi yang hangat atau panas. Ya, kopi teh susu gitu. Kopi teh susu dalam kondisi hangat dan panas. Seringkali kita melihat orang itu meminum sesuatu yang panas atau hangat itu ditiup. Termasuk juga makanan. Itu dilarang loh. Gitu. Nabi tidak menyunahkan dan itu bahkan ada larangannya untuk meniup makanan dan minuman gitu ya. Jadi kita dilarang untuk meniup makanan dan minuman sehingga kalau nanti kita mau meneguk teh kopi susu yang panas atau hangat, kita biarkan dulu kena udara. Nanti kalau sudah agak sedikit hangat bisa kita minum, kita teguk. Atau yang kedua caranya kita tuangkan di lepek. Biasanya dulu Abi kalau minum sesuatu yang panas gitu ya, Abi tuangkan di lepek. Biasanya orang-orang kalau jagongan di kopi, warung kopi gitu ya, minum kopi, biasanya ini ada cangkir itu ada lepeknya. Jadi teh kopinya dituangkan di lepek. Tapi jangan sampai dituangkan di lepek masih juga ditiup gitu ya. Seringkali Abi melihat sudah dituangkan di lepek tetap ditiup gitu. Jangan, biarkan saja, nanti kita tinggal minum teguk gitu ya. Terus yang selanjutnya kita harus cari minuman yang halal gitu ya, halal dan thayyib. Jangan minuman keras gitu ya, jangan minuman beralkohol, jangan minuman yang memabukkan, jangan minuman yang menyakitkan gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita minum yang thayyib itu apa? Yang bagus, yang tidak mengganggu kesehatan. Jadi soft drink sebaiknya dihindari gitu ya, karena itu akan juga mengandung sumber-sumber penyakit, salah satunya penyakit gula, karena itu kandungan gulanya sangat besar. Sebaiknya kita minum yang wajar-wajar saja, misalnya air putih gitu ya. Air putih itu kan baik gitu, sangat baik untuk kesehatan. Jadi usahakan Anda minum air putih satu hari 2,5 liter minimal ya. Dan selanjutnya kita usahakan juga tidak bernafas di dalam gelas gitu ya, tidak bernafas gitu ya, mengeluarkan nafas dan sebagainya. Kemudian kita minum tidak di dalam satu tegukan gitu. Ada beberapa jeda gitu ya. Rasulullah biasanya jedanya 3 kali, minumnya sampai 3 kali dijeda gitu ya. Dan selanjutnya yang terakhir, setelah semuanya selesai, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semua aktivitas dimulai dengan bacaan Bismillah, diakhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Jadi itu yang mungkin bisa disampaikan. Ilmunya memang remeh gitu ya. Sering kita lihat sehari-hari banyak orang yang melanggar tentang ilmu ini, adab-adab ini. Jadi kalau kita sudah punya adab, insya Allah kehidupan kita akan jadi lebih enak, lebih nyaman gitu ya, karena semuanya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tuntunan agama. Jadi itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa merubah cara kita minum yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan di agama. Dan jangan tuntunan itu menjadi tontonan gitu ya, karena sekarang ini tuntunan seringkali menjadi tontonan, dan tontonan yang dipersembahkan kepada masyarakat itu rata-rata tontonan yang tidak baik, tidak mendidik dan merusak akhlak gitu ya. Oke, itu yang bisa Abi sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi Abi mohon maaf bila mana ada kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya sahabat-sahabat semuanya. Marilah kita tutup acara hari ini, video ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.